Ya punten nggak ganggu. Ya, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Masih Dunia Lain. Sedikit Zahra, banyak sekali tempat yang horor atau tempat yang memiliki mitos sangat luar biasa ini, selain memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa, banyak sekali sering yang mencoret-coret dinding. Ini kalau aku bilang bahkan yang mencoret-coret ini tidak menghargai apa yang ada di dalam situ ya. Bahkan ada yang pacaran juga di dalam sana kadang-kadang. Ini sebagai pandangan anak muda mungkin, Zahra, silakan. Kalau menurut aku sih jangan ya, itu udah ngawur banget. Makanya kalau ada tempat-tempat ini sebaiknya dijaga. Jadi menghindari negatif-negatif dari takutnya ada interaksi-interaksi yang mereka nggak suka, komunikasi atau apa, itu salah satu yang bisa membuat mereka marah gitu. Iya. Dan kalau marah bukan berarti dia kerasukan di situ, bisa aja ketempelan dan sampai ke rumah. Sampai ke Ya, jadi tidak sadar dia coret-coret atau segala macam, akhirnya dia berubah sifatnya. Baik, Kang Arif, kita akan menyikapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Baik, ini adalah pertanyaan yang kita pilih dari berbagai macam sahabat-sahabat kita bertanya. Ya, luar biasa. Sesungguhnya kita ingin sekali menyikapi semua pertanyaan yang ada. Ya, baik, kita buka lebih besar lagi. Masih belum terlihat ya, masih. Nah, ini dia. Dari Nura Rihyon Nomago namanya, atau Ismail Marzuki ya, Masih Dunia Lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mau tanya, kalau hukum nikah sama jin, astagfirullahaladzim ya, hukum nikah sama jin, bagaimana itu hukumnya? Ya, ini dia. Baik, Kang Arif, mungkin sudah jelas sekali ya, ini bagaimana manusia yang nikah sama jin. Baik, kembali lagi, ini masalah yang melampaui batas. Iya. Segala sesuatu yang melampaui batas tentu ada balasannya, ada hukumnya. Ya, artinya Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Iya. Ketika manusia berpasangan dengan manusia, untuk apa? Agar tentram hati manusia. Dan sekarang kalau manusia menikah dengan jin, itu sudah melampaui batas. Melampaui batasannya, tentu saja hukumnya haram dan pasti ada balasannya. Entah itu di dunia mendapatkan azab, teguran, di akhirat mendapatkan azab. Baik, ini penting sekali memang, karena ada beberapa, maaf ya, orang yang tiba-tiba mungkin artis baru gitu ya, tiba-tiba dia mengaku menikah dengan jin, ya, bahkan di sebuah jaringan televisi. Mungkin ini harus disikapi karena tidak baik ya buat anak-anak atau apa semua. Tiba-tiba itu ada pacar saya di mana, di atas, apa tuh, gaib lah. Ini aneh-aneh ya, gitu memang pada dasarnya, jin punya hati, manusia punya hati. Tetapi hati itu, hati manusia untuk manusia, hati jin ya untuk jin. Iya. Baik, artinya seperti ini kita harus sikapi. Dan sedikit sajen. Sajen ini adalah sesembahan ya. Kalau kita lihat bekas-bekas sajen masih ada di sana. Dan hampir rata-rata kelapa dipotong terus dikasih apa gitu ya, seperti apa namanya, untuk sesajen wangi-wangian. Dan mungkin Kang Arif, ini sajen ini seperti apa sih? Apakah makanan mereka memang? Iya, artinya sesajen itu dia dikarenakan ada yang meminta. Ketika yang gaib meminta, lalu yang nyata ini mengikutinya, artinya manusia yang menjadi budak mereka. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Baik. Baik, kita akan menyikapi tentang kalimat lada yang tidak boleh. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan coba kembali ke lokasi uji nyali. Namun saat ini ternyata di ruang evakuasi terjadi interaksi. Mungkin Kang Arif mohon izin, mohon bantuannya juga untuk Kang Arif. Mari, silakan. Sebenarnya hadir saat ini, namun tidak mau terlihat hadir ya. Ini yang bahaya ya. Banyak peserta kita yang ketempelan tapi tidak sadar ya. Nah, ini dia akhirnya ketahuan energinya keluar, sehingga akhirnya menunjukkan bahwa anak ini memang masih dalam keadaan gangguan jin atau kerasukan. Bisa dengar saya di dalam sana. Saya panggil yang jauh di dalam sana. Bisa dengar suara saya.
yang di dalam sana, yang penuh dengan ketidaktenangan. Bisa dengar suara saya? Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel dengan anak ini? Kamu bawa pergi anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ya, baik Kang Arif, silakan. Ada Kang Arif di sini. Suhu tubuhnya sangat dingin sekali ya. Dari mulai tangannya, auranya cukup dalam, terbawa anak ini ke alamnya. Kita harus cepat-cepat kembalikan. Ya, ini udah cukup dingin sekali badan. Nanti bikinin air hangat ya, air hangat. Ini yang bahaya di ruang evakuasi. Kadang-kadang diam, bengong ya, jangan pada bengong, jangan pada bengong. Lalu dia tidak bilang sama kita dalam keadaan masih keganggu ya Kang Arif ya. Kadang-kadang tidak bilang, masih keganggu sehingga akhirnya kita tidak bisa tahu dia sudah kembali normal atau belum. Ya, masih kosong. Sebaiknya memang setelah dinetralisir di dalam, seyogianya mereka ingat Allah, zikir terus ya. Ya, berzikir ya. Hatinya nggak kosong. Tidak atau kosong. kalau nggak ngobrol aja. Diajak, betul sekali, ngobrol ya. Diajak ngobrol seenggaknya itu yang akan membuat kita lebih tenang. Atau ada pembahasan lain. Kita kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Allah. Oh. Astagfirullah. Tadi nggak tahu ada Allah Akbar, Allah. Satu sosok yang mungkin marah, Allah. Mungkin marah, merasa keganggu, Allahu Akbar, Allah.
Tidak ada apa-apa. Saya akan mendekat ya. Saya akan mendekat. Ada sesuatu yang harus saya lepaskan. Ya. Tidak ada niatan untuk jahat. Baik, terima kasih. Kenapa mengganggu di tempat ini? Kenapa mengganggu di tempat ini? Nah, nyebutkan lada. Apa lada naon? Baik, kalau gitu kamu tahu kenapa orang tidak boleh memanggil Karuhun di dia. Karuhun itu Leluhur katanya. leluhur di sini ya. Bukankah pada saat disebut namanya harusnya semakin terkenal atau semakin senang? Kenapa tidak boleh disebut namanya? Nyebutna kumaha heula. Oh, tergantung nyebutnya ya. Artinya nyebutnya harus dengan baik-baik ya. Kudu penuh sopan. Boleh tahu siapa yang hadir saat ini? Pesuruh dari Lada atau anak buahnya Lada atau kamu Lada di sini? Uring pengawal. Berarti kamu tahu jelas tentang Lada ini ya. Boleh saya tahu Lada itu laki-laki atau perempuan? Laki. Laki. Lada adalah nama yang cukup eksentrik atau jarang digunakan. Ada arti dari Lada tersebut? Lada mengarang hungkul. Lada itu adalah lelaki dedemit. Lada itu hanya nama saja. Hanya saja ya. Lelaki tapi punya sifat tidak baik. Lelaki yang punya sifat seperti setan. Cek saha. Lalu Kata siapa? saya hanya mancing aja. Saya ingin tahu. Ladang dihormati ku penduduk dia. Bagaimana cara menghormatinya? Dengan memberikan sesajen? Yang naon sasajen. Kenapa? Buat apa sesajen? Lalu bagaimana cara menghormati? Kirimkan doa. Kirimkan doa ya cara menghormatinya ya. Lada dari makhluk lain. Bukan manusia dulunya. Cek saha. Lada ngaran gelar. Lada hanya gelar ya. Artinya Lada dulu manusia. Manusia sarua. Manusia yang masuk ke dalam... Tak tingali. Ya. Wes dongkap. Ada di belakang Sudah saya. datang. Ada di belakang saya. Baik, assalamualaikum ya. Baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lada. Ada dua. Gigi. Ada. Siapa di dalam sana? Di ujung sana siapa? Keluar siap. Ada dua nih Kang Arif ya. Iya. Salah satu calon peserta kita mengalami interaksi juga. Ini luar biasa nih. Lada, bisa dengar suara saya. Konsentrasi ke saya, Lada. Lada orang yang dihormati di sini. Dulu adalah terhormat di sini. Dan saya bilang mungkin menjaga tempat ini, ya. Adakah yang Lada kesalkan terhadap orang yang berkunjung di sini? Ada apa yang paling kesal pada saat orang berkunjung di sini? Ada yang salah atau apa? Seueur dipakai zina. Astagfirullah. Banyak dipakai buat zina. Eueuh nu melihara tempat ieu. Ya. Baik, ini salah satu tangan kanannya Lada ya. Boleh dipanggil kemari? Kita duduk sama-sama di sini. Dieu sia. Kita duduk di sini ya, sama-sama ya. Kita duduk sini. Baik, saya akan menghargai juga. Seueur nu teu ngahargaan. Banyak yang nggak menghargai katanya. Baik. Sabaraha nyawa ngabangun tempat ieu. Ya. Nah, teu dihargaan. Ya. Berapa banyak bangun rumah ini, tempat ini dan nggak menghargai katanya. Ya. Ini luar biasa pemirsa di rumah ya. Tadi yang masuk di sini adalah yang menjaga di sini. Pada saat Lada masuk terlempar ke sana ya, ya. Terlempar ke sana. Artinya ini tadi adalah makhluk yang masuk ke dalam tempat ini. Jadi seperti crash pindah ke sana dan saat ini Lada bersama kita. Lada luar biasa. Artinya Lada menjaga tempat ini dan tidak ingin ada zina di tempat ini ya. Hanya orang ngaco sebenarnya yang berani melakukan zina di tempat ini. Kuduna dipelihara tempat ieu teh. Lada, saya melihat ada yang gancet di tempat ini. Laki-laki dan perempuan berzina dan tiba-tiba tidak bisa lepas di tempat ini. Bisa berapa orang gitu? Udah berapa banyak yang begitu? Di jailan ku orang nu di ditu. Udah ada beberapa yang begitu ya. Lalu selamatkah mereka? Moal, mending dipaehan. Gak akan selamat, mending dimatiin. Astagfirullah. Baik Lada. Satu lagi Lada, artinya ada yang berlaku tidak baik di sini. Ya, itu luar biasa ngaco ya bahasanya. Sekali lagi Lada, selain itu, apa yang menurut Lada tidak bagus di tempat ini atau yang tidak boleh? Tingali eta dicoret-coret. Lihat itu dicoret-coret katanya. Iya, baik. Loba nu mabok. Mabok di sini. Bener henteu eta teh. Nah, itu salah semuanya. Baik, terima kasih Lada, luar biasa. Banyak sekali informasi yang memang benar yang disampaikan ya. Benar sekali. Kalau ada satu lagi, adakah sisi tempat ini yang digunakan untuk sesajen? Tah di dieu. Ya, sebenarnya apa yang mereka minta di tempat ini? Kekayaan. Kayak Duniawi semua kan? ya, Lada bertempat di dalam. Henteu. Siapa yang di dalam sana saat ini? Nyi Asih. Siapa? Nyi Asih. Nyi Asih. Berarti ada Nyi Asih di dalam sana. Saya ingin tanya, Nyi Asih dengan Lada, apakah satu pemikiran atau bertentangan? Musuh. Musuh. Artinya Nyi Asih yang ada di dalam sana adalah musuhnya Lada. Kenapa? Karena dia sifatnya Ngagugulung dosa. Gaweanana. ngagugulung dosa, Ya, memperbanyak dosa. memperbanyak dosa. Lada, artinya Nyi Asih saat ini pun ada di sana masih terduduk dan bukan teman dari Lada ya. Ya, artinya sering bersinggungan antara pasukannya Lada dengan pasukan Nyi Asih. Nya. Mata kau nu wani abis ka dieu. Geus beda portal. Beda wilayah. Udah lain tempat. Tempat. Selain Nyi Asih yang ada di sini, selain Nyi Asih yang ada di sini, adakah sosok lain lagi selain Nyi Asih dan Lada? Orang di ditu.
Luar biasa. Tersinggungkah pada saat kita panggil Lada berkali-kali? Kuring mah teu minta dihargaan. Saya sih nggak minta dihargai. Hayang nyebutkeun ngaran kula, ngaran kuring, ngaran saha. Eueuh nu kasinggung. Iya jang naon kekembangan. Ya. Jang naon? Kembang ini tadi hanya untuk supaya peserta melakukan perpindahan tempat. Nah, Lada sedikit saya ingin tanya mengenai orang yang berani berzina di tempat ini. Di tempat manakah mereka sering melakukan perzinahan? Apakah di dalam sini? Itu. Eueuh nu wani di dieu mah, nu gancetna di dieu. Astagfirullah. Nggak ada yang berani di sini sih. Nggak ada yang berani di sini ya? Kalau berani di sini tadi gancet itu katanya. Guys, keluar maneh. Ya. Baik. Ini Keluar ayeuna. Ini masih menjaga ya, menjaga dari apa? Lada. Lada selain ular ya, orai tadi disebutnya ya. Selain ular, artinya ada dua pasukan di tempat yang sama tapi berselisih paham. Lalu, bagaimana Lada menyikapi orang-orang yang bermeditasi di dalam sini? Keun bae. Eta mah sanes wilayah kula. Artinya Lada masih menghargai Nyai Sri ini, Nyai ini. Masih menghargai. Tetap walaupun bersinggungan tapi tetap menghargai tempatnya masing-masing. Berarti Lada tidak bisa mengganggu. Ngaranna manusia pasti aya nu salah. Keun mek sadar sorangan. Naon nu didapet? Eueuh. Minta kekayaan naon jadi dia moal menang. Ya baik, ini banyak pesan moral ya, Kang Aceh. Ya. Artinya yang disampaikan sama Lada biarin aja. Nanti juga dapat pelajaran dan semua manusia memang punya kesalahan. Manusia bisa hilaf ya. Dan mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa kembali mengajak untuk ya setidak-tidaknya berusaha untuk memperbaiki sama-sama ya. Baik Lada, saya terakhir ingin bertanya sebelum saya pergi dari tempat ini. Lada bertempat di tempat ini cukup lama. Jiwa-jiwa yang tenang seharusnya berada di genggaman arsy. Langit, bukan di sini. Kembali lagi saya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyu walakin la tashurun. Bukan di sini. Harusnya berada di dalam arsy-Nya Sang Pencipta. Artinya Lada Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. dihormati. Wala tilam tabut fi manamiha. Berada dalam keadaan tidak Qad alaihi minuta. Kenapa Lada masih ada di sini dan minta dihargai? Karena dia belum sempurna. Kula teu minta dihargaan, kula minta disampurnakeun ku ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu dia, saya datang ke sini untuk menyempurnakan Anda. Karena Allah ilahi ta'ala. Allah mengantarkan saya ke sini. Titip salam ke budak ieu atur nuhun tos dipinjam ragana. Iya. Pamnyandakeun barang jang budak ieu. Tos lerang. Masing-masing. Keun kula sorangan. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Masih Dunia Lain. Masih bersama kami di Masih Dunia Lain. Banyak sekali pesan yang bisa kita dapatkan dan kamu saat ini sudah berada di lokasi uji nyali. Saya akan buka penutup matanya ya. Baik, apabila sudah terlihat jarak pandangnya, kasih tahu ke kita. Sudah terlihat? Baik, Kang Arif, kita harus cepat ya, waktunya tinggal sedikit lagi, sayang sekali. Lokasi kamu adalah di tempat ini.
bagian belakang perhatikan. Dan sampai dengan depan, dan di dalam sini adalah ruangan semedi yang digunakan oleh orang-orang untuk meminta sesuatu kepada makhluk gaib. Ada nyai perempuan di dalam sana ya. Saya akan memberikan sesuatu yang benar untuk Anda. Jaga baik-baik lilin ini ya. Tugas kamu, beruji nyali, ambil bunga di bagian dalam sana. Ya, habis itu tebarkan seperti peserta-peserta sebelumnya menebarkan. Tapi duduk dulu sesaat di sana. Jangan langsung keluar. Dan tantangannya adalah kamu harus menyebut nama Lada. Siapa? Lada. Baik, silakan masuk. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Sudah. Selamat uji nyali. Assalamualaikum. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap banget. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar seperti ada suara. Ya. Ada suara. Maaf ya, saya tidak mengganggu. Suara lagi. Di sini tidak ada apa-apa, kosong. Saya sendirian. Maaf ya, saya tidak mengganggu. Badan saya terasa berat. Beda, panas. Dadanya panas. Terasa panas. Seperti ada suara. Belum ada apa-apa, hanya suara. Di sini gelap sekali. Hanya ada lilin satu sama korek api. Terasa sesak? Sesak? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada yang mendekati. Ya. Sesak sekali. Ada suara. Saya mau ke sini. Ya. Seperti suara. Astagfirullahaladzim. Itu apa ya? Seperti ada bayangan. Bismillah, saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada yang lempar. Astagfirullahaladzim.
Cekik dia. Asli. Zahra, kalau kita lihat saat ini ada sesuatu mungkin perempuan atau laki-laki kah? Perempuan. Ini perempuan yang tadi peserta lain lihat di ujung sana yang merasa kesakitan. Kesakitan ya. Ini masih megang leher dia, masih megang leher terus. Siapapun yang ada di dalam tubuh ini bisa dengar suara saya. Apa yang kamu rasakan? Ada sesuatu yang mencekik leher kamu? Yang mencekik leher kamu? Siapa yang mencekik leher kamu? Tidak bisa ngomong dia. Dan ini dingin sekali sudah suhu tubuhnya ya. Kita coba sekali lagi, apabila tidak ada jawaban maka kita akan coba untuk netralisir. Kasihan pesertanya yang di dalam sana. Kembali dia meminta tolong dan ingin memberitahu kepada kita semua kalau dia tuh merasa kesakitan dan meminta tolong. Itu yang diminta sama dia. Iya, dia meminta tolong. Sampaikan sama dia, nanti kita akan doakan sama-sama. Iya, nanti kita akan doain kamu ya. Sama-sama. Dan dia harus keluar dari tubuh pesertanya. Bisa keluar? Bisa keluar? Kembali ke sini. Baik, sudah cukup ya. Artinya memang ya kan. Ini salah satu yang mungkin minta disempurnakan lagi. Iya, banyak di sini ya. Kang Arif silahkan. Karena ini suhunya dingin sekali. Baik, barusan kita perhatikan kamera 2 bergerak sendiri. Saya masih belum mengerti kamera 2 berada di mana posisinya. Posisi kamera 2. Kita coba ke sana. Ada di bagian belakang ya. Belakang situ, pas belakang situ. Ya, baik, mohon dia angkat dulu. Ya. Baik. Faris. Balik dulu, balik. Ya. Kamera 2 berarti ada di bagian belakang sana ya. Masih bergerak saat ini di kamera di sana? Flor? Sudah dia, Nek. Baik, kita tandu aja. Ya. Ingin dingin sekali tubuhnya. Silakan. Baik, Zahra, kita harus coba aja. Baik, Kang Arif, ini kamera 2 tadi ya. Artinya berada di posisi ujung ya. Ini kameranya yang bergerak sendiri tadi ya. Boleh dikasih informasi ke atas, ke bawah, atau ke kiri atau ke kanan? Ke atas, ke bawah ya. Dan saat ini sudah berhenti. Sudah berhenti? Masih? Ya, karena
di tempat sini, di sini kita lihat tidak bergerak sama sekali. Yang gambar di sana juga kita tidak tahu ya. Karena di sini ya bersama dengan teman-teman kru semua kita lihat ini tidak bergerak. Tapi ternyata di monitor frame-nya bergerak ya. Bergerak ke atas dan ke bawah, betul? Ya. Dan Kang Arif mungkin bisa Zahra kan dilihat mungkin ada sesuatu yang menggerakkannya. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini diam ya, statis ya. Apa yang Zahra lihat? Di sana lihat ini. Numpuk nih, rame. Ada numpuk di sana ya. Dia bergerak ke atas dan ke bawah. Sementara di sini benar-benar terdiam ya, tidak bergerak sama sekali. Saya akan coba membuktikan lebih dekat lagi. Ya, ini diam di sini ya. Artinya frame-nya saja yang bergerak ke atas dan ke bawah. Baik, kalau dilihat menumpuk tadi, ini adalah lintasan keluar mereka sebenarnya. Lintasan keluar mereka, di mana pintu gerbang utama terhubung langsung lurus dengan pintu ini. Kita nggak tahu yang depan yang mana sebenarnya pada saat terdahulu ya. Tapi yang jelas ini adalah lintasan mereka. Ini masih bergerak di sana? Ya, sebetulnya itu dia menunjukkan bahwa mereka tuh ada. Ada ya di sini ya. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Baik, kita tinggalkan ya. Mari. Saya pribadi masih ingin melanjutkan di tempat ini untuk esok hari. Namun kita belum mendapatkan report apakah besok kita akan tetap di sini atau tidak. Karena sebenarnya ada satu sosok, kalau Lada tadi kita sudah bisa ketemui. Tadi yang Kang Arif sebut adalah Nyai Asi ya. Ada yang disebut oleh Lada yang ada di sana. Di mana Nyai Asi ini adalah merupakan yang bersinggungan dengan Lada. Dan dia adalah menggulung dosa. Mengumpulkan dosa ya. Baik sedikit Zahra, tadi kita sudah mengorek ya, ternyata benar ada yang melakukan perzinahan di sini ya. Ada yang melakukan. Ini mungkin kalau misalnya secara psikologis anak-anak cinta itu membutakan semuanya. Iya benar. Ya, cinta itu menghalalkan segala macam cara. Lalu bagaimana sih menyikapi anak-anak yang seperti ini? Sebenarnya kita harus jangan terlalu memberikan semua rasa cinta kita kepada seseorang. Berilah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena beliaulah yang memberi rasa cinta itu sebenarnya. Tapi kadang anak muda itu memang benar dibutakan oleh cinta kan. Jangan sampai cinta yang seharusnya jadi anugerah malah cinta menjadi malapetaka. Iya benar. Baik, Kang Arif sedikit tentang Lada di sini. Lada ini kalau menurut Kang Arif adalah sosok yang memang baik terdahulunya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih sosok-sosok yang dulunya baik tiba-tiba menjadi penasaran dan belum sempurna? Iya, artinya seseorang belum sempurna itu kan banyak hal ya, banyak sebab. Ketika masih dalam hitungan hisab, kalau saja dia taat ibadahnya ketika hidup, maka Allah katakan tadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka yang gugur di jalan Allah itu mereka tidaklah mati, mereka hidup, ya. Bahkan mereka bisa menghidupkan. Dalam arti kata menghidupkan dengan ilmu-ilmu mereka. Betul sekali. Ya. Al-Quranul Karim yang dibawa Nabi besar Muhammad itu menghidupkan orang mati. Ya, bahkan ilmu-ilmu lain para imam-imam besar itu juga menghidupkan orang-orang mati. Artinya orang mati hatinya, orang hati matinya, hatinya mati sama dengan orang mati. Betul sekali. Ya, karena tidak bisa lagi menerima apapun yang kebaikan. Ya, jadi hal ini insya Allah kalau yang tadi intinya masih ada di sini, artinya dia belum berada di langit. Ya, karena orang-orang yang fisabilillah dia tidak dihisab di bumi, dia berada di langit. Iya, ya. Baik, luar biasa. Dan pemirsa di rumah, esok kita akan kembali lagi di sini ya, seperti harapan saya. Kita akan kuak seperti apakah aktivitas Nyai Asi dan bagaimana orang-orang yang bersemedi meminta bantuan kepada dia di akhir hidupnya. Saatnya saya untuk undur diri. Saya Zahra Jasmine. Saya Arif Budiman. Selamat malam Bandung, selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ngapunten ngaganggu. Da. Ya, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Masjid Dunia Lain, sedikit Zahra. Banyak sekali tempat yang horor atau tempat yang memiliki mitos sangat luar biasa ini, selain memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa, banyak sekali sering yang mencoret-coret dinding. Ini kalau aku bilang bahkan yang mencoret-coret ini tidak menghargai apa yang ada di dalam situ ya. Bahkan ada yang pacaran juga di dalam sana kadang-kadang. Ini sebagai pandangan anak muda mungkin, Zahra, silakan. Kalau menurut aku sih jangan ya, itu udah ngawur banget. Makanya kalau ada tempat-tempat ini sebaiknya dijaga. Jadi menghindari negatif-negatif dari takutnya ada interaksi-interaksi yang mereka nggak suka, komunikasi atau apa, itu salah satu yang bisa membuat mereka marah gitu. Iya. Dan kalau marah bukan berarti dia kerasukan di situ, bisa aja ketempelan dan sampai bawa ke rumah. Sampai ke bawah. Ya, jadi tidak sadar dia coret-coret atau segala macam, akhirnya dia berubah sifatnya. Baik, Kang Arif, kita akan menyikapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Baik, ini adalah pertanyaan yang kita pilih dari berbagai macam sahabat-sahabat kita bertanya. Ya, luar biasa. Sesungguhnya kita ingin sekali menyikapi semua pertanyaan yang ada. Ya, baik, kita buka lebih besar lagi. Masih belum terlihat ya, masih. Nah, ini dia. Dari Nura Rihyon Nomago namanya, atau Ismail Marzuki ya, Masih Dunia Lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mau tanya, kalau hukum nikah sama jin, astagfirullahaladzim ya, hukum nikah sama jin, bagaimana itu hukumnya? Ya, ini dia. Baik, Kang Arif, mungkin sudah jelas sekali ya, ini bagaimana manusia yang nikah sama jin. Baik, kembali lagi ini masalah yang melampaui batas. Iya. Segala sesuatu yang melampaui batas tentu ada balasannya, ada hukumnya. Ya, artinya Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Iya. Ketika manusia berpasangkan dengan manusia, untuk apa? Agar tentram hati manusia. Dan sekarang kalau manusia menikah dengan jin itu sudah melampaui batas. Melampaui batasannya, tentu saja hukumnya haram dan pasti ada balasannya. Entah itu di dunia mendapatkan azab, teguran, di akhirat mendapatkan azab. Baik, ini penting sekali memang, karena ada beberapa, maaf ya, orang yang tiba-tiba mungkin artis baru gitu ya, tiba-tiba dia mengaku menikah dengan jin, ya, bahkan di sebuah jaringan televisi. Mungkin ini harus disikapi karena tidak baik ya buat anak-anak atau apa semua. Tiba-tiba itu ada pacar saya di mana, di atas, apa tuh, gaib lah. Ini aneh-aneh ya, gitu memang pada dasarnya, Li, jin punya hati, manusia punya hati. Tetapi hati itu, hati manusia untuk manusia, hati jin ya untuk jin. Iya. Baik, artinya seperti ini kita harus sikapi. Dan sedikit sajen. Sajen ini adalah sesembahan ya. Kalau kita lihat bekas-bekas sajen masih ada di sana. Dan hampir rata-rata kelapa dipotong terus dikasih apa gitu ya. Seperti apa namanya, untuk sesajen wangi-wangian. Dan mungkin Kang Arif, ini sajen ini seperti apa sih? Apakah makanan mereka memang? Iya, artinya sesajen itu dia dikarenakan ada yang meminta. Ketika yang gaib meminta, lalu yang nyata ini mengikutinya, artinya manusia yang menjadi budak mereka. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Baik. Baik, kita akan menyikapi tentang kalimat lada yang tidak boleh. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan coba kembali ke lokasi uji nyali. Namun saat ini ternyata di ruang evakuasi terjadi interaksi. Mungkin Kang Arif mohon izin, mohon bantuannya juga untuk Kang Arif. Mari, Dia sebenarnya hadir saat ini, namun tidak mau terlihat hadir ya. Ini yang bahaya ya. Banyak peserta kita yang ketempelan tapi tidak sadar ya. Nah, ini dia akhirnya ketahuan energinya keluar, sehingga akhirnya menunjukkan bahwa anak ini memang masih dalam keadaan gangguan jin atau kerasukan. Bisa dengar saya yang di dalam sana. Saya panggil yang jauh di dalam sana. Bisa dengar suara saya.
yang di dalam sana, yang penuh dengan ketidaktenangan. Bisa dengar suara saya? Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel dengan anak ini? Kamu mau bawa pergi anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ya, baik Kang Arif, silakan. Ada Kang Arif di sini. Suhu tubuhnya sangat dingin sekali ya. Dari mulai tangannya, auranya cukup dalam, terbawa anak ini ke alamnya. Kita harus cepat-cepat kembalikan. Ya, ini udah cukup dingin sekali badan. Oh, nanti bikinin air hangat ya, air hangat. Ini yang bahaya di ruang evakuasi. Kadang-kadang diam, bengong ya, jangan pada bengong, yang pada bengong. Lalu dia tidak bilang sama kita dalam keadaan masih keganggu ya Kang Arif ya. Kadang-kadang tidak bilang, masih keganggu sehingga akhirnya dia tidak bisa tahu dia sudah kembali normal atau belum. Ya, masih kosong. Sebaiknya memang setelah dinetralisir di dalam, seyogianya mereka ingat Allah, zikir, terus ya berzikir ya. Artinya nggak kosong. Tidak atau kosong. Kalau nggak ngobrol aja. Diajak, betul sekali, ngobrol ya. Diajak ngobrol sengaja itu yang akan membuat kita lebih tenang. Atau ada pembahasan lain. Kita kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Allah. Oh. Astaga. Jadi nggak tahu ada Allah Akbar, Allah. Satu sosok yang mungkin marah, Allah. Mungkin marah, merasa keganggu, Allahu Akbar, Allah.
Ya punten ngaganggu Ya, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Masjid Dunia Lain, Sedikit Zahra. Banyak sekali tempat yang horor atau tempat yang memiliki mitos sangat luar biasa ini, selain memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa, banyak sekali sering yang mencoret-coret dinding. Ini kalau aku bilang bahkan yang mencoret-coret ini tidak menghargai apa yang ada di dalam situ ya. Bahkan ada yang pacaran juga di dalam sana kadang-kadang. Ini sebagai pandangan anak muda mungkin, Zahra, silakan. Kalau menurut aku sih jangan ya, itu udah ngawur banget. Makanya kalau ada tempat-tempat ini sebaiknya dijaga. Jadi menghindari negatif-negatif dari takutnya ada interaksi-interaksi yang mereka nggak suka, komunikasi atau apa, itu salah satu yang bisa membuat mereka marah gitu. Iya. Dan kalau marah bukan berarti dia kerasukan di situ, bisa aja ketempelan dan sampai ke rumah. Sampai ke bawah. Ya, jadi tidak sadar dia coret-coret atau segala macam, akhirnya dia berubah sifatnya. Baik, Kang Arif, kita akan menyikapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Baik, ini adalah pertanyaan yang kita pilih dari berbagai macam sahabat-sahabat kita bertanya. Ya, luar biasa. Sesungguhnya kita ingin sekali menyikapi semua pertanyaan yang ada. Ya, baik, kita buka lebih besar lagi. Masih belum terlihat ya, masih. Nah, ini dia. Dari Nura Rihyon Anomago namanya, atau Ismail Marzuki ya, Masih Dunia Lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mau tanya, kalau hukum nikah sama jin, astagfirullahaladzim ya, hukum nikah sama jin, bagaimana itu hukumnya? Ya, ini dia. Baik, Kang Arif, mungkin sudah jelas sekali ya, ini bagaimana manusia yang nikah sama jin. Baik, kembali lagi, ini masalah yang melampaui batas. Iya. Segala sesuatu yang melampaui batas tentu ada balasannya, ada hukumnya. Ya, artinya Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Iya. Ketika manusia berpasangkan dengan manusia, untuk apa? Agar tentram hati manusia. Dan sekarang kalau manusia menikah dengan jin, itu sudah melampaui batas. Melampaui batasannya, tentu saja hukumnya haram dan pasti ada balasannya. Entah itu di dunia mendapatkan azab, teguran, di akhirat mendapatkan azab. Baik, ini penting sekali memang, karena ada beberapa, maaf ya, orang yang tiba-tiba mungkin artis baru gitu ya, tiba-tiba dia mengaku menikah dengan jin, ya, bahkan di sebuah jaringan televisi. Mungkin ini harus disikapi karena tidak baik ya buat anak-anak atau apa semua. Tiba-tiba itu ada pacar saya di mana, di atas, apa tuh, gaib lah. Ini aneh-aneh ya, gitu memang pada dasarnya, jin punya hati, manusia punya hati. Tetapi hati itu, hati manusia untuk manusia, hati jin ya untuk jin. Iya. Baik, artinya seperti ini kita harus sikapi. Dan sedikit sajen. Sajen ini adalah sesembahan ya. Kalau kita lihat bekas-bekas sajen masih ada di sana. Dan hampir rata-rata kelapa dipotong terus dikasih apa gitu ya, seperti apa namanya, untuk sesajen wangi-wangian. Dan mungkin Kang Arif, ini sajen ini seperti apa sih? Apakah makanan mereka memang? Iya, artinya sesajen itu dia dikarenakan ada yang meminta. Ketika yang gaib meminta, lalu yang nyata ini mengikutinya, artinya manusia yang menjadi budak mereka. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Baik. Baik, kita akan menyikapi tentang kalimat lada yang tidak boleh. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan coba kembali ke lokasi uji nyali. Namun saat ini ternyata di ruang evakuasi terjadi interaksi. Mungkin Kang Arif mohon izin, mohon bantuannya juga untuk Kang Arif. Mari, silakan. Dia sebenarnya hadir saat ini, namun tidak mau terlihat hadir ya. Ini yang bahaya ya. Banyak peserta kita yang ketempelan tapi tidak sadar ya. Nah, ini dia akhirnya ketahuan energinya keluar, sehingga akhirnya menunjukkan bahwa anak ini memang masih dalam keadaan gangguan jin
atau kerasukan. Bisa dengar saya di dalam sana. Saya panggil yang jauh di dalam sana. Bisa dengar suara saya. Yang di dalam sana, yang penuh dengan ketidaktenangan. Bisa dengar suara saya. Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel dengan anak ini? Kamu mau bawa pergi anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ya, baik Kang Arif, silakan. Ada Kang Arif di sini. Suhu tubuhnya sangat dingin sekali ya. Dari mulai tangannya, auranya cukup dalam, terbawa anak ini ke alamnya. Kita harus cepat-cepat kembalikan. Ya, ini udah cukup dingin sekali badan. Nanti bikinin air hangat ya, air hangat. Ini yang bahaya di ruang evakuasi. Kadang-kadang diam, bengong ya, jangan pada bengong, jangan pada bengong. Lalu dia tidak bilang sama kita dalam keadaan masih keganggu ya Kang Arif ya. Kadang-kadang tidak bilang, masih keganggu sehingga akhirnya kita tidak bisa tahu dia sudah kembali normal atau belum. Iya, masih kosong. Sebaiknya memang setelah dinetralisir di dalam, seyogianya mereka ingat Allah, zikir terus ya. Berzikir ya. Hatinya nggak kosong. Tidak atau kosong. Kalau nggak ngobrol aja. Diajak, betul sekali, ngobrol ya. Diajak ngobrol seenggaknya itu yang akan membuat kita lebih tenang. Atau ada pembahasan lain. Kita kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Allah. Astaga. Tadi nggak tahu ada Allah Akbar, Allah. Satu sosok yang mungkin marah, Allah. Mungkin marah, merasa keganggu, Allahu Akbar, Allah.
Nanti juga dapat pelajaran dan semua manusia memang punya kesalahan. Manusia bisa hilaf ya. Dan mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa kembali mengajak untuk ya setidak-tidaknya berusaha untuk memperbaiki sama-sama ya. Baik Lada, saya terakhir ingin bertanya sebelum saya pergi dari tempat ini. Lada bertempat di tempat ini cukup lama. Jiwa-jiwa yang tenang seharusnya berada di genggaman ars. Langit, bukan di sini. Kembali lagi saya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyu walakin la tashurun. Bukan di sini. Harusnya berada di dalam arsnya Sang Pencipta. Artinya Lada. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dihormati. Wala tilam tabut fi manamiha. Berada dalam keadaan tidak tenang. Kenapa Lada masih ada di sini dan minta dihargai? Karena dia belum sempurna. Kula minta dihargaan, kula minta disampurnakan ku ayat-ayat suci Al-Quran. Itu dia, saya datang ke sini untuk menyempurnakan Anda. Karena Allah ilahi ta'ala. Allah menghantarkan saya ke sini. Titip salam ke budak ieu atur nuhun tos dipinjam ragana. Iya. Pamnyandakeun barang jang budak ieu. Allah. Allah. Oh. Astagfirullah. Tadi nggak tahu ada Allah Akbar, Allah. Satu sosok yang mungkin marah, Allah. Mungkin marah, merasa keganggu, Allahu Akbar, Allah. Sesak. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada yang mendekati. Ya. Sesak sekali. Ada suara. Saya mau kesini. Ya. Seperti suara. Astagfirullahaladzim. Itu apa ya? Seperti ada bayangan. Bismillah, saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada yang lempar. Astagfirullahaladzim.
saat ini, namun tidak mau terlihat hadir ya. Ini yang bahaya ya. Banyak peserta kita yang ketempelan tapi tidak sadar ya. Nah ini dia akhirnya ketahuan ya, energinya keluar sehingga akhirnya menunjukkan bahwa anak ini memang masih dalam keadaan gangguan jin atau kerasukan. Bisa dengar saya yang di dalam sana. Saya panggil yang jauh di dalam sana. Bisa dengar suara saya. Yang di dalam sana, yang penuh dengan ketidaktenangan. Bisa dengar suara saya. Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kadang-kadang diam, bengong ya, jangan pada bengong, yang pada bengong. Lalu dia tidak bilang sama kita dalam keadaan masih keganggu ya Kang Arif ya. Kadang-kadang tidak bilang masih keganggu sehingga akhirnya dia tidak bisa tahu dia sudah kembali normal atau belum. Ya, masih kosong. Sebaiknya memang setelah dinetralisir di dalam, seyogianya mereka ingat Allah, zikir terus ya, berzikir ya. hatinya nggak kosong. Tidak atau kosong. kalau nggak ngobrol aja. Diajak betul sekali ngobrol ya. Diajak ngobrol seenggaknya itu yang akan membuat kita lebih tenang atau ada pembahasan lain. Kita kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Yang penuh dengan ketidaktenangan. Bisa dengar suara saya. Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel sama anak ini? Kenapa kamu masih menempel dengan anak ini? Kamu bawa pergi anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ada yang salah dengan anak ini? Ya, baik Kang Arif, silakan. Ada Kang Arif di sini. Suhu tubuhnya sangat dingin sekali ya. Dari mulai tangannya, auranya cukup dalam, terbawa anak ini ke alamnya. Kita harus cepat-cepat kembalikan. Ya, ini udah cukup dingin sekali badan. Nanti bikinin air hangat ya, air hangat.
ada apa-apa, saya akan mendekat ya. Saya akan mendekat. Ada sesuatu yang harus saya lepaskan. Ya. Tidak ada niatan untuk jahat. Lada bersama kita. Lada luar biasa. Artinya Lada menjaga tempat ini dan tidak ingin ada zina di tempat ini ya. Hanya orang ngaco sebenarnya yang berani melakukan zina di tempat ini. Kuduna dipelihara tempat itu teh. Lada, saya melihat ada yang gancet di tempat ini. Laki-laki dan perempuan berzina dan tiba-tiba tidak bisa lepas di tempat ini. Bisa berapa orang gitu? Udah berapa banyak yang begitu? Di jailan ku orang itu di situ. Udah ada beberapa yang begitu ya. Lalu selamatkah mereka? Moal, mending dipaehan. Gak akan selamat, mending dimatiin. Astagfirullah. Baik Lada. Satu lagi Lada, artinya ada yang berlaku tidak baik di sini. Ya, itu luar biasa ngaco ya bahasanya. Sekali lagi Lada, selain itu, apa yang menurut Lada tidak bagus di tempat ini atau yang tidak boleh? Tingali eta dicoret-coret. Lihat itu dicoret-coret. Iya, baik. Loba nu mabok. Mabok di sini. Bener henteu eta teh. Nah, itu salah semuanya. Baik, terima kasih Lada, luar biasa. Banyak sekali informasi yang memang benar yang disampaikan ya. Benar sekali. Kalau ada satu lagi, adakah sisi tempat Lada ini kalau menurut Kang Arif adalah sosok yang memang baik terdahulunya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih sosok-sosok yang dulunya baik tiba-tiba menjadi penasaran dan belum sempurna? Iya, artinya seseorang belum sempurna itu kan banyak hal ya, banyak sebab. Ketika masih dalam hitungan hisab, kalau saja dia taat ibadahnya ketika hidup, maka Allah katakan tadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka yang gugur di jalan Allah itu mereka tidaklah mati, mereka hidup. Ya, bahkan mereka bisa menghidupkan. Dalam arti kata menghidupkan dengan ilmu-ilmu mereka. Betul sekali. Ya, Al-Qur'anul Karim yang dibawa Nabi besar Muhammad itu menghidupkan orang mati. Ya, bahkan ilmu-ilmu lain para imam-imam besar itu juga menghidupkan orang-orang mati. Artinya orang mati hatinya. Orang hati matinya, hatinya mati sama dengan orang mati. Betul sekali. Ya, karena tidak bisa lagi menerima apapun yang kebaikan. Ya, jadi hal ini insya Allah kalau yang tadi intinya masih ada di sini, artinya dia belum berada di langit. Ya, karena orang-orang yang fisabilillah dia tidak dihisab di bumi, dia berada di langit. Iya, ya, baik, luar biasa. Dan pemirsa di rumah, esok kita akan kembali lagi di sini ya, seperti harapan saya. Kita akan kuak seperti apakah aktivitas Nyai Asih dan bagaimana orang-orang yang bersemedi meminta bantuan kepada dia di akhir hidupnya. Saatnya saya untuk undur diri. Saya Zara Jasmine. Saya Arif Budiman. Selamat malam Bandung.
menyaput. Iya. Baik, artinya seperti ini kita harus sikapi. Dan sedikit sajen. Sajen ini adalah sesembahan. Ya. Kalau kita lihat bekas-bekas sajen masih ada di sana. Iya. Dan hampir rata-rata kelapa dipotong terus dikasih apa gitu ya, seperti apa namanya, untuk sesajen wangi-wangian. Dan mungkin Kang Arif, ini sajen ini seperti apa sih? Apakah makanan mereka memang? Iya, artinya sesajen itu dia dikarenakan ada yang meminta. Ketika yang gaib meminta, lalu yang nyata ini mengikutinya, artinya manusia yang menjadi budak mereka. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Baik. Baik, kita akan menyikapi tentang kalimat lada yang tidak boleh. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan coba kembali ke lokasi uji nyali. Namun saat ini ternyata di ruang evakuasi terjadi interaksi. Mungkin Kang Arif mohon izin, mohon bantuannya juga untuk Kang Arif. Mari, silakan. Nanti bikinin air hangat ya, air hangat. Ini yang bahaya di ruang evakuasi. Kadang-kadang diam, bengong ya, jangan pada bengong, yang pada bengong. Lalu dia tidak bilang sama kita dalam keadaan masih keganggu ya Kang Arif ya. Kadang-kadang tidak bilang, masih keganggu sehingga akhirnya kita tidak bisa tahu dia sudah kembali normal atau belum. Iya, masih kosong. Sebaiknya memang setelah dinetralisir di dalam, seyogianya mereka ingat Allah, zikir, terus ya berzikir ya. Artinya nggak kosong. Atau kalau nggak ngobrol aja. Diajak, betul sekali, ngobrol ya. Diajak ngobrol seenggaknya itu yang akan membuat kita lebih tenang. Atau ada pembahasan lain. Kita kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Benar sekali. Kalau ada satu lagi, adakah sisi tempat ini yang digunakan untuk sesajen? Tadi dia. Ya, sebenarnya apa yang mereka minta di tempat ini? Kekayaan. Kaya. Duniawi semua kan? Ya. Lada bertempat di dalam. Siapa yang di dalam sana saat ini? Yasi.
Siapa? Nyi Asih. Nyi Asih. Berarti ada Nyi Asih di dalam sana. Saya ingin tanya, Nyi Asih dengan Lada, apakah satu pemikiran atau bertentangan? Musuh. Musuh. Artinya Nyi Asih yang ada di dalam sana adalah musuhnya Lada. Kenapa? Karena dia sifatnya ngagugulung dosa. Gawean anak. Ngagugulung dosa? Ya, memperbanyak dosa. Memperbanyak dosa. Lada, artinya Nyi Asih saat ini pun ada di sana masih terduduk dan bukan teman dari Lada ya. Ya. Artinya sering bersinggungan antara pasukannya Lada dengan pasukan Nyi Asih. Ya. Mata kau nuwani abis ka dieu. Geus beda portal. Beda wilayah. Udah lain tempat. Tempat. Selain Nyi Asih yang ada di Lada, artinya Nyi Asih saat ini pun ada di sana masih terduduk dan bukan teman dari Lada ya. Ya. Artinya sering bersinggungan antara pasukannya Lada dengan pasukan Nyi Asih. Ya. Mata kau nuwani abis ka dieu. Geus beda portal. Beda wilayah. Udah lain tempat. Tempat. Selain Nyi Asih yang ada di sini, selain Nyi Asih yang ada di sini, adakah sosok lain lagi selain Nyi Asih dan Lada? Orang di situ. Orang. Ular. Ular. Baik, luar biasa. Tersinggungkah pada saat kita panggil Lada berkali-kali? Kuring mah teu minta dihargaan. Saya sih nggak minta dihargai. Hayang nyebutkeun ngaran kula, ngaran kuring, ngaran saha. Eueuh nu kasinggung. Iya jang naon kekembangan. Ya. Jang naon? Kembang ini tadi hanya untuk supaya peserta melakukan perpindahan tempat. Nah, Lada sedikit saya ingin tanya mengenai orang yang Iya jang naon kekembangan. Ya. Jang naon? Kembang ini tadi hanya untuk supaya peserta melakukan perpindahan tempat. Nah, Lada sedikit saya ingin tanya mengenai orang yang berani berzinah di tempat ini. Di tempat manakah mereka sering melakukan perzinahan? Apakah di dalam sini? Itu. Eueuh nu ani di dieu mah, nu gancetna di dieu. Astagfirullah. Gak ada yang berani di sini sih. Gak ada yang berani di sini ya? Kalau berani di sini tadi gancet itu katanya. Guys, keluar maneh. Baik. Ini keluar ayeuna. Ini masih menjaga ya, menjaga dari apa? Lada. Lada selain ular ya, orai tadi disebutnya ya. Selain ular, artinya ada dua pasukan di tempat yang sama tapi berselisih paham. Lalu, bagaimana Lada menyikapi orang-orang yang bermeditasi di dalam sini? Keun bae. Eta mah sanes wilayah kula. Artinya Lada masih menghargai Nyai Sri ini, Nyai ini. Masih menghargai. Tetap walaupun bersinggungan tapi tetap menghargai tempatnya masing-masing. Berarti Lada tidak bisa mengganggu.
Ah.